Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Guru Bangsa channel yang ikut serta dalam mencerdaskan kiblat bangsa. Bagi Anda yang belum subscribe, klik subscribe, klik like and share agar manfaat dari konten ini dapat tersebar lebih luas. Biasakan nonton konten-konten Guru Bangsa channel secara lengkap agar tidak gagal paham. Karena konten Guru Bangsa channel no hoax, no fitnah, no namimah. Tidak ada konten dusta, tak ada konten adu domba, dan tidak ada konten fitnah. Kita ikuti untuk kajian kali ini. Seperti biasa, di awal minggu kita selalu menampilkan catatan berita politik atau catatan news politik cantik. Nah, cantik kali ini kita menyoroti terkait dengan iklan dari Ganjar Pranowo atau promosi Ganjar Pranowo yang disorot oleh banyak pihak, termasuk Ade Armando. Ade Armando menyorot segitu istilahnya hinakah atau apa istilahnya ya, menampilkan iklan melalui adzan maghrib atau sholat. Ya. Kemudian ada banyak yang menyoroti tentang hal itu, tetapi tentu saja maksud Ganjar adalah tentu ingin menggait kaum santri, kaum Nahdliyin, ya, kaum Nahdliyin dengan menampilkan mengimijkan dirinya sebagai santri. Tapi sayangnya Ganjar sangat terlambat karena Guru Bangsa channel sudah mengimijkan atau bukan mengimijkan ya, memang menyatakan bahwa Ganjar adalah dari kelompok abang ya, karena Guru Bangsa channel menyoroti tentang rivalitas Bang Jo, rivalitas kelompok abangan dan kelompok hijau. Nah, itu berdasar dari realitas yang ada di aktivitas mahasiswa yang ada di Gajah Mada, yakni kelompok Ganjar GMNI, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, itu dikonotasikan sebagai kelompok abang, dan kelompok Anies yang memang aktivitas Anies di HMI dan di Masjid Kampus. HMI itu dinyatakan diidentifikasikan sebagai kelompok hijau kalau di Gajah Mada. Mahasiswa Gajah Mada yang aktivis mesti tahu ada kelompok Bang Jo, abang dan hijau. Dan dalam konteks Anies dan Ganjar, kami Guru Bangsa channel mengkategorikan Ganjar adalah kelompok abang dan Anies adalah kelompok hijau. Jadi kelompok hijau, kelompok santri. Bahkan ada pada episode kelanjutannya adalah memang kepemimpinan santri dan kepemimpinan abangan beda. Nah, itu juga ada di Guru Bangsa channel. Sehingga kebetulan konten itu sudah dilihat ribuan penonton. Jadi tentu saja posisi menguntungkan adalah posisi dari Guru Bangsa channel yang sudah menyatakan bahwa Ganjar adalah dari kelompok abangan, sedangkan kelompok abang, sedangkan Anies ada di kelompok hijau, HMI, Islam Santri. Nah, jadi sangat terlambat untuk membangun image sebagai santri, dan tentu saja kalau kelompok Anies mengemankan dikotomi abang santri tadi,
yang diberikan oleh Guru Bangsa Channel tentu saja lebih menguntungkan terkait dengan fakta bahwa semua capres itu ingin menggait kelompok santri, ya. Dari Prabowo juga ingin mendekati kelompok santri dengan berusaha menggait Yeni Wahid misalnya. Demikian juga dari Ganjar, dan tentu saja kalau Anies dan Muhaimin Iskandar itu memang dari sononya memang santri, jadi santri deles, santri asli, ya tentu saja lebih dekat dengan kelompok-kelompok Nahdliyin dan kelompok-kelompok santri-santri Muhammadiyah maupun santri-santri dari Persis, dari santri-santri semuanya. Karena bagaimanapun juga kita harus tahu, kita harus akui kelompok santri lah yang selalu menyelamatkan Indonesia. Sejak pergerakan kebangsaan yang selalu tampil melawan Belanda adalah ya santri. Sampai pada tragedi 65 juga kelompok santri yang maju. Jadi dalam hal ini memang santri adalah sebagai kelompok yang selalu menyelamatkan Indonesia, dan tentu saja untuk kedepannya kita tidak hanya santri dimanfaatkan oleh kelompok tertentu, ya, untuk mendukung programnya. Kita harus tampilkan santrilah sebagai pemimpin yang menyelamatkan Indonesia. Dan posisi Anies dan Amin ini sangat menguntungkan. Jadi posisi Anies dan Muhaimin Iskandar sebagai, kalau saya katakan sebagai poros santri, itu jauh lebih menguntungkan karena realitasnya mereka juga santri, dan faktanya Indonesia memang butuh kesantrian, ya. Indonesia atau semua capres butuh dukungan dari santri, walaupun di kelompok lain mereka hanya butuh untuk mendukung, untuk menempatkan mereka. Sedangkan faktanya bahwa Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar adalah real santri, santri hako santri. Jadi itu yang barangkali lebih menguntungkan jika memang kelompok Anies juga poros Amin itu memang dengan mengibarkan poros santri, karena santri adalah bangsa Indonesia yang senantiasa tampil menyelamatkan Indonesia. Jadi nggak bisa nanti ada yang klaim politik identitas dan sebagainya. Nah, kalau mereka klaim itu, kembalikan pada fakta sejarah bahwa santri adalah kelompok yang menyelamatkan Indonesia. Dan mudah-mudahan dengan poros santri Amin dan Anies dan Muhaimin Iskandar ini betul-betul menjadi poros yang menyelamatkan Indonesia. Itu harapan saya, tentunya harapan kami Guru Bangsa Channel. Nah, itu lebih menguntungkan dari posisi lebih menguntungkan untuk Anies dan Muhaimin Iskandar jika menggunakan atribut atau gerakan-gerakan santri. Artinya kampanye pun harus dengan nilai-nilai kesantrian, ya, mengawasi pemilu pun dengan nilai-nilai kesantrian, ya, nilai-nilai kesantrian, kepemimpinan santri yang memang berbeda dengan yang lain, karena kita selalu mengedepankan rahmatan lil alamin dan akhlakul karimah. Mudah-mudahan ini sesuai dengan karakter Anies sendiri yang karakternya rahmatan lil alamin dan memang memiliki akhlakul karimah, sebagaimana juga Muhaimin Iskandar yang sama-sama santri. Itulah catatan berita kami untuk awal minggu ini. Jadi catatan berita kali ini adalah tentang santri penyelamat Indonesia, dan poros santri harus tampil dengan nilai-nilai kesantrian.
Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.